Kabar baik dan super sensasional bagi timnas Indonesia. Berikut adalah berita dan penjelasannya, jadi pastikan nonton sampai habis agar tidak ada yang terlewatkan. Erick Thohir full senyum, Marcelino Ferdinand tetap di Eropa dan akan gabung Oxford United FC Club Erick Thohir. Lagi dan lagi bikin bangga Indonesia, Elkan Bagot bakal debut di Premier League. Timnas Indonesia jadi anak emas AFC. Lagi-lagi AFC puji Timnas Indonesia jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gacor dan bikin bangga Indonesia, Asnawi jadi andalan pelatih Thailand, dan Thailand berharap banyak pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Thai League. Haha, pelatih Australia Brad Maloney takut dan segan hadapi Sintayong dan Nova Arianto, pengaruh Timnas Indonesia senior terbawa ke tim junior, katanya. Ini dia kiper yang layak disorot di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maarten Paes jadi yang paling disegani dan menyala. Heboh dan super duper seru, 5 pemain Timnas Indonesia buat heboh Jakarta Fair Kemayoran 2024. Ini dia 2 harapan Marcelino Ferdinand di klub Eropa barunya usai didepak KMSK De Inze. Harapannya bikin Sintayong dan PSSI bangga. Menyala dan membara semangat Marcelino Ferdinand excited Timnas Indonesia main di Surabaya lawan Australia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow, gila Nova Arianto butuh amunisi tambahan untuk Timnas Indonesia U16, panggil pemain diaspora baru, banyak talenta belum terpantau. Gokil, inilah pemain incaran Sintayong pertama untuk Timnas Indonesia, apakah akan dinaturalisasi oleh PSSI? Sandy Walsh menyala menyambut musim baru bersama Cafe Mechelen, semangat menjalani pramusim. Auto menyala semangat membara dan bantai-bantai Arab di kualifikasi Piala Dunia. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand tetap di Eropa dan jawab kabar gabung Oxford United FC. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya buka suara terkait isunya yang akan merapat ke klub milik Erick Thohir, Oxford United FC. Saat ditemui awak media termasuk bolasport.com, Marcelino Ferdinand masih belum tahu apakah akan gabung ke klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Isu kabar Marcelino Ferdinand merapat ke Oxford United FC awalnya dikabarkan oleh kakak kandungnya, yakni Octavianus Fernando. Octavianus Fernando menyebutkan kisi-kisi bahwa Marcelino Ferdinand akan tetap di Eropa dan menyeberang ke klub berwarna kuning. Marcelino Ferdinand sebelumnya membela klub asal Belgia, KMSK De Inze. Kontrak mantan pemain Persebaya Surabaya itu sudah berakhir pada 30 Juni 2024. Marcelino Ferdinand pun digosipkan akan bergabung ke Oxford United FC. Pasalnya Oxford United FC merupakan klub asal Inggris yang posisinya beda pulau dengan Belgia. Selain itu, Oxford United FC merupakan klub berjersey kuning. Melihat kabar itu, pemain berusia 19 tahun tersebut belum membeberkan kepindahannya ke Oxford United FC. Belum tahu. Kami lagi proses saja, kata Marcelino Ferdinand di Jakarta Fair, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, (4 Juli 2024). Lebih lanjut, Marcelino Ferdinand mengakui bahwa ada beberapa klub yang tengah dijajakinya. Meskipun demikian, ia belum bisa menyebutkan nama klubnya tersebut. Ada beberapa opsi juga. Ya, nanti kita lihat saja sampai saya tanda tangan baru deh itu benar, ucap Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand hanya memastikan bahwa ia akan tetap berkarir di Eropa.
Untuk saat ini, ia belum ingin pulang dan membela klub di Indonesia. Dalam waktu dekat ini, Marcelino Ferdinand akan segera mengumumkan klub barunya. Terlebih, jendela transfer pemain di Eropa masih dibuka sampai akhir Agustus 2024. Saya tegaskan masih tetap di Eropa, tapi klubnya masih rahasia, kata Marcelino Ferdinand. Kita lihat saja nanti. Pelatih Ipswich Town bicara nasib Elkan Bagot bakal debut di Premier League. Pelatih Ipswich Town Kieran Mchkena berbicara soal nasib Elkan Bagot bersama tim yang dipastikan bakal tampil di Premier League 2024/2025 tersebut. Ipswich Town dipastikan promosi ke Premier League 2024/2025. Dengan promosi tersebut, harapan ada pemain Indonesia yang beraksi di Liga Inggris itu semakin besar. Pasalnya, Elkan Bagot merupakan pemain Ipswich Town yang musim sebelumnya telah dipinjamkan ke klub Bristol Rovers, Cheltenham Town, dan Gillingham. Namun, masa peminjamannya telah habis dan ia telah kembali bersama Ipswich Town. Untuk itu, tak sedikit yang berharap pemain berusia 21 tahun tersebut bisa bermain dengan Ipswich Town di Premier League nantinya. Harapan ini tinggi karena Bagot sempat mendapat kepercayaan dari pelatih Kieran Mchkena tampil di Piala Liga. Walaupun musim lalu ia hanya tercatat bermain selama 4 kali bersama Ipswich Town di Piala Liga tersebut. Setelah itu, Ipswich Town meminjamkan Bagot ke Bristol Rovers pada musim dingin. Selama bersama Bristol Rovers, pemain timnas Indonesia itu tercatat telah tampil sebanyak 14 laga. Namun, jelang musim baru Premier League ini, Mchkena sepertinya tak akan memasukkan Bagot di skuad Ipswich Town. Walaupun dalam pernyataan terbarunya, Mchkena mengaku bahwa pihaknya belum memutuskan apapun. Pasalnya, ia ingin mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan para pemain, termasuk Elkan Bagot. Ia mengaku akan berbicara dengan Elkan Bagot awal pekan dengan. Hal ini karena ia ingin mendengarkan langsung pendapat Elkan Bagot soal nasibnya ke depan. Kami sedang melakukan diskusi tersebut, ujar Kieran Mchkena sebagaimana dilansir bolasport.com di TWTD Kamis (4 Juli 2024). Saya harus berbicara dengan Elkan Bagot awal minggu depan, jadi saya tidak akan bicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu, ucapnya. Lebih lanjut, Mchkena mengaku sebenarnya ia suka dengan gaya permainan Bagot. Namun sebagai pemain muda, ia ingin Bagot bisa lebih banyak mendapat pengalaman. Untuk itu, Mchkena mengaku ingin tetap meminjamkan Bagot ke klub lain. Ia mengaku lebih ingin melihat pemain timnas Indonesia ini lebih banyak mendapatkan menit bermain. Kami menyukai Elkan, kami pikir dia memiliki atribut yang sangat bagus, kata Mchkena. Tetapi bagi seorang bek muda, sangat penting untuk mendapatkan kesempatan menit bermain, jelasnya. Hal ini karena Mchkena mengaku bahwa pada putaran kedua sebelumnya Bagot tak mendapatkan banyak menit bermain. Oleh karena itu, ia ingin pemain kelahiran 23 Oktober 2002 ini nantinya bisa menambah pengalamannya dan mengembangkan kualitasnya. Ia mendapat beberapa kesempatan bermain tahun lalu. Di putaran kedua tidak sebanyak yang kami inginkan. Jadi ada kemungkinan besar ia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba dan menambah pengalamannya serta mengembangkan kualitas yang dimilikinya, tuturnya. Dengan pernyataan ini, sepertinya harapan Elkan Bagot debut di Premier League sangat sulit. Pemain timnas Indonesia ini sepertinya bakal kembali dipinjamkan ke klub lain. Pasalnya, sang pelatih ingin Elkan Bagot bisa meningkatkan kualitasnya kembali nantinya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 AFC puji Timnas Indonesia jelang lawan Australia. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Shin Tae-yong akan memimpin pasukannya pada duel sengit bulan September melawan Arab Saudi dan Australia. Datang sebagai perwakilan Asia Tenggara, skuad Garuda akan menjalani lagi sengit selama babak kualifikasi. Namun ambisi membawa nama Indonesia lebih jauh tentu membuat semua pemain siap habis-habisan. Apalagi Shin baru mendapatkan perpanjangan kontrak setelah sukses membangun skuad yang cukup solid. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC ikut menyoroti perjalanan timnas Indonesia di ajang tersebut. Laga kandang melawan Australia yang akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT dipastikan akan dihadiri puluhan ribu penonton. Supporter Indonesia siap memberikan dukungan penuh karena timnya benar-benar diuji melawan tim-tim kuat. Ini akan menjadi kesempatan yang monumental bagi sepak bola Indonesia. Saat tim Garuda yang akan memulai debutnya di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA memainkan pertandingan kandang pertama mereka di putaran ketiga melawan Australia pada matchday kedua. Dan para pendukung Indonesia yang penuh semangat dijamin akan hadir dalam jumlah besar untuk mendukung tim nasional mereka pada tanggal 10 September, tulis AFC. AFC menilai bahwa ini akan jadi momentum bagi Shin Tae-yong untuk balas dendam. Sebelumnya mereka dipermalukan oleh Irak dengan skor 5-1 pada putaran kedua lalu. Kali ini Indonesia akan datang dengan misi membuktikan diri bahwa mereka sudah memiliki kualitas berbeda. Indonesia asuhan Shin Tae-yong hanya dikalahkan oleh juara grup Irak di putaran kedua dan sekarang akan mencoba untuk membuat kehadiran mereka terasa di grup yang berisi tim-tim raksasa seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meskipun mereka adalah salah satu tim dengan peringkat terendah dalam kualifikasi. Setelah membuka kampanye mereka dengan laga tandang di Arab Saudi, Indonesia akan menjamu negara tetangga Australia 5 hari kemudian di kandang sendiri lanjutnya. Berkaca dari Asnawi, pelatih Thailand berharap banyak pemain timnas Indonesia yang berkarier di Thai League. Pelatih timnas U16 Thailand, Jadat Melarp, angkat bicara soal kiprah pemain Indonesia di Thai League Liga Thailand. Sudah ada 9 nama pemain timnas Indonesia yang tampil di Liga Thailand sepanjang sejarahnya. Pada musim 2023 per 2024, ada 2 nama pemain timnas Indonesia yang memperkuat klub di Liga Thailand. Nama pertama adalah Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam tampil di klub elit Liga Thailand, Port FC. Sebagai informasi, Port FC jadi salah satu tim yang pernah dilatih oleh Jadat Melarp. Dia menjabat posisi pelatih kepala selama 3 periode, yaitu 2016 hingga 2017, 2020, dan 2022. Sementara satu nama lainnya adalah pemilik 14 caps timnas Indonesia, Yanto Basna. Yanto Basna tampil bersama PT Prachuap FC. Jadat Melarp angkat bicara soal keberadaan para pemain Indonesia di Thailand, terutama soal Asnawi Mangkualam. Pelatih 52 tahun tersebut memuji kehadiran Asnawi Mangkualam di mantan klubnya tersebut. Dirinya mengaku bahwa Asnawi Mangkualam bisa menjadi tambahan kuota ASEAN paling berharga di klubnya saat ini. Ex-asisten pelatih timnas Thailand senior itu sangat senang bisa mengikuti kiprah Asnawi Mangkualam tiap pekan. Bagus buat Thai League punya ASEAN kuota, ujar Jadat Melarp pada Rabu dalam kurung 3 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Warga Indonesia adalah negara terbanyak dalam kurung dari ASEAN di Thailand. Jadi bagus buat mengikuti Port FC saat Asnawi bermain setiap pekan. Saya pikir mereka sangat bisa main di Thai League. Semoga lebih banyak pemain Indonesia berkembang dan membantu hal ini. Sehingga lebih banyak pemain Indonesia bermain di Thailand, tutupnya. Pernah hadapi Shin Tae-yong dan Nova Arianto, Brad Maloney, pengaruh timnas Indonesia senior terbawa ke tim junior.
Brad Maloney mengakui ada kemiripan dengan gaya main timnas Indonesia senior dan timnas U16 Indonesia yang dilatih Nova Arianto. Brad Maloney baru saja mengantarkan Australia menjadi kampiun ASEAN Cup U16 2024 pada Rabu (3 Juli 2024). Di final, Australia menang via adu penalti 8-7 atas Thailand sehingga The Joys berhak atas trofi ASEAN Cup U16 2024. Menariknya, Brad Maloney adalah sosok yang pernah berhadapan dengan dua pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Nova Arianto. Brad Maloney pernah melawan tim Shin Tae-yong saat masih jadi pelatih timnas U23 Malaysia di SEA Games 2021. Kala itu timnas U-Strip 23 Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong menang via adu penalti atas Malaysia asuhan Brad Maloney di perebutan medali perunggu. Kini 2 tahun berselang, Brad bertemu anak didik Shin Tae-yong, Nova Arianto sebagai juru taktik timnas U16 Indonesia. Pelatih 52 tahun itu melihat pengaruh pendekatan yang dilakukan Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior menurun ke timnas U16 Indonesia asuhan Nova Arianto. Sangat bagus, Indonesia meningkat pesat seiring waktu. Saya melihat juga mereka, ujar Brad Maloney saat ditemui bolasport.com di Mix Zone Stadion Manahan, Solo pada Rabu (3 Juli 2024). Di beberapa turnamen terkini semua level, senior di bawah Shin Tae-yong sangat bagus dan saya pikir itu terbawa hingga level junior, tambahnya. Lebih lanjut, Brad Maloney melihat timnas Indonesia kini telah memainkan sepak bola positif. Sehingga ia berkesimpulan secara keseluruhan semua level timnas Indonesia sedang meningkat. Seperti yang saya katakan sebelumnya di berbagai level. Senior Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Junior kualifikasi Piala Asia U17 2025. AFF U19 juga dalam 2 minggu ke depan mungkin juga kita ikut. Jadi saya pikir cukup bagus punya hubungan seperti ini dengan Indonesia. Mungkin kita bisa saling belajar satu sama lain, tambahnya. Maarten Paes dan 3 kiper mumpuni yang layak disorot di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiprah Maarten Paes di MLS Amerika Serikat terus menyedot perhatian dunia, khususnya fans timnas Indonesia. Terkini, kiper 26 tahun kepunyaan FC Dallas terpilih masuk skuad MLS All-Stars bersama sederet pemain top macam Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, dan Christian Benteke. MLS All-Stars berisi 30 pemain dan menurut rencana akan bertanding melawan MX All-Stars pada 25 Juli 2024. Kabar menggembirakan itu tentu saja membuat pencinta timnas di tanah air ikut merasa bangga. Karena biar bagaimanapun Maarten Paes merupakan kiper timnas Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada April lalu. Hanya saja, Maarten Paes belum bisa merapat ke timnas Indonesia karena Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS belum mengagendakan sidang terkait jalur yang ditempuh PSSI. FIFA tak memberikan lampu hijau karena Maarten Paes terganjal artikel 9 ayat 2 mengenai pergantian asosiasi. Disebutkan seorang pemain bisa berganti asosiasi jika masih berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela timnas. Masalah kemudian mencuat karena Maarten Paes diketahui pernah memperkuat timnas Belanda U-Strip 21 di ajang kualifikasi Euro U-Strip 21 2021 pada 15 November 2020. Saat itu ia berusia 22 tahun. Hanya saja PSSI terus berjuang dan meminta CAS untuk secepatnya menggelar sidang.
Soalnya kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena Indonesia akan memulai laga pada 5 September mendatang melawan Arab Saudi. Berada di grup C, tim besutan Shin Tae-yong juga akan bersua tim kuat lainnya, yakni Australia, Jepang, Bahrain, serta Cina. Kiper tentunya menjadi peran sentral yang sangat menentukan hasil akhir. Pemain timnas Indonesia buat heboh Jakarta Fair Kemayoran 2024. 5 pemain timnas Indonesia hadir di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4 Juli 2024). Kelima pemain timnas Indonesia itu adalah Edo Febriansyah, Jack Brown, Marcelino Ferdinand, Alfred Andra Dewangga, dan Malik Rizaldi. Mereka hadir dalam acara yang digelar oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Indofood CBP. Kegiatan ini menarik perhatian para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2024, mengingat tingginya antusiasme terhadap timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang berprestasi di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bahkan, tim Merah Putih menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran para pemain timnas Indonesia itu disambut dengan penuh semangat oleh para pengunjung di rumah Indofood JFK 2024. Tidak hanya menyapa pengunjung, mereka juga berbicara tentang pengalamannya di timnas Indonesia. Selain itu, ada games menarik yang diikuti para pengunjung dan sekaligus bisa berfoto serta mendapatkan tanda tangan dari pemain timnas Indonesia. Acara ini digelar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand menyampaikan rasa senangnya bisa bertemu dan menyapa langsung para penggemar timnas Indonesia. Menurutnya, acara ini bagus dan dikemas dengan baik karena bisa lebih dekat antara pemain timnas Indonesia dan fans. Mewakili teman-teman, saya merasa senang bisa hadir di rumah Indofood Jakarta Fair Kemayoran 2024 hari ini. Kegiatan ini sangat positif bagi semua pihak. Antusiasme para penggemar terhadap timnas Indonesia menjadi tambahan motivasi bagi kami untuk terus berjuang meraih prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, kata Marcelino Ferdinand. Dua harapan Marcelino Ferdinand di klub Eropa barunya usai didepak KMS Kadeinze. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mempunyai harapan baru terhadap klub anyarnya nanti. Pemain berusia 19 tahun itu ingin memberikan kontribusi lebih di klub barunya tersebut. Marcelino Ferdinand dipastikan akan mempunyai klub baru. Hal itu karena masa baktinya bersama klub asal Belgia, KMS Kadeinze, sudah selesai pada 30 Juni 2024. Selama membela KMS Kadeinze dalam waktu 2 musim, Marcelino Ferdinand tidak banyak mendapatkan menit bermain. Tercatat ia hanya 7 pertandingan dengan waktu 133 menit dalam 2 musim. Kurangnya menit bermain membuat Marcelino Ferdinand tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari KMS Kadeinze. Sejauh ini Marcelino Ferdinand belum mengumumkan klub barunya. Namun yang pasti, Marcelino Ferdinand akan tetap berkarir di Eropa. Ada kabar ia akan merapat klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United, yang merupakan tim milik Erick Thohir. Pastinya saya ingin cepat beradaptasi. Kedua, saya bisa mendapatkan menit bermain, tapi kan itu tergantung pemain serta kesempatan. Jadi saya harap bisa berkontribusi lebih banyak di klub baru, kata Marcelino Ferdinand kepada awak media termasuk bolasport.com di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4 Juli 2024). Marcelino Ferdinand mengaku sudah berbicara dengan sejumlah klub di Eropa. Sampai saat ini ia belum bisa mengumumkan secara pasti.
Mantan pemain Persebaya Surabaya itu masih menimbang-nimbang yang terbaik sebelum akhirnya memutuskan klub barunya. Selain itu, bursa transfer pemain di Eropa waktunya masih panjang dan baru akan ditutup pada akhir Agustus 2024. Ya, kita lihat nanti, kata Marcelino Ferdinand. Nova Arianto butuh amunisi tambahan untuk timnas Indonesia panggil pemain diaspora baru. Banyak talenta belum terpantau pelatih timnas Indonesia U16. Nova Arianto masih akan mencari pemain baru untuk menambah kekuatan timnya seusai Piala AFF U16 2024. Ada beberapa rencana yang bakal dilakukan menjelang tampil di kualifikasi Piala Asia U-Strip 17 2025. Nova Arianto mengatakan timnas Indonesia U-Strip 16 bakal memanggil pemain-pemain baru. Sebab tidak semua penggawa yang berlaga di Piala AFF U-Strip 16 2024 akan dipertahankan. Rencananya hanya sekitar 70% dari skuad saat ini yang bakal bertahan. Untuk nama-nama yang akan dipertahankan, tim pelatih bakal segera menggelar evaluasi. Penampilan para pemain Garuda Muda di Piala AFF U-Strip 16 2024 menjadi ukuran utama penilaian tersebut. Di kejuaraan itu, semua pemain memang sudah mendapatkan menit bermain. Namun, jika melihat distribusi durasi penampilannya, ada beberapa nama pemain yang minim kesempatan bermain. Nova memastikan timnas Indonesia U-Strip 16 akan kembali melihat potensi pemain yang bisa dipanggil untuk TC berikutnya, termasuk amunisi-amunisi diaspora yang sudah mengantongi paspor Indonesia. Selain itu, tim pelatih juga akan memanggil pemain yang berasal dari seleksi Asprof PSSI. Selain itu, ada pula kejuaraan Liga Top Skor Putaran Nasional yang menjadi lahan mencari talenta baru untuk skuad Garuda Muda. Pasti kami akan mengecek lagi pemain-pemain diaspora yang sudah memiliki paspor Indonesia, termasuk pemain-pemain lokal hasil dari seleksi Asprof PSSI yang belum kami pantau, kata Nova Arianto. Ada juga Liga Top Skor Nasional yang akan berjalan pada tanggal 8 hingga 12 Juli. Itu yang akan kami lihat. Kami akan panggil mereka dan dilihat siapa saja yang bisa dibawa ke kualifikasi Piala Asia U-Strip 17. Imbuhnya.